Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina kita sama-sama insyaallah sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan diringankan langkah, diputuskan halaik dan awaik sehingga kita dapat bersama-sama kembali untuk melakukan kegiatan rutin kita. Semua itu dilakukan hanya semata tujuan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga seluruh ulama pewarisnya. Kita semua sebagai umat hingga Rasulullah di akhir zaman ini tidak ada harapan lain selain kita harap syafaat darinya dari dunia hingga di akhirat nanti. Yang kita cintai dan sayangi kerabat kita mulia, karena berkah beliaulah kita bisa sama-sama berkemauan untuk belajar, melatih diri dan mengamalkan apa-apa yang sudah kita peroleh agar ilmu itu bercahaya pada seharian kita. Juga kepada keluarga besar beliau, kepada guru-guru yang senantiasa setia membantu perjuangannya, juga para wali lampu dan gubernur. Kita doakan semoga Allah berkahi umurnya, kesehatan badannya, jauhkan penyakitnya, sampaikan cita-citanya, dan kita semua istiqamah mengikuti jalannya untuk mengamalkan apa yang telah dibawa oleh beliau pada kita semua. Pada guru-guru kita yang telah hadir, doa yang sama juga terlimpah pada mereka yang senantiasa ikhlas memberikan, membagikan ilmu kepada kita semua. Juga pada pengurus MPTP, anak-anak gerhana yang senantiasa siap 24 jam untuk berkhidmat kepada kita semua, sehingga memudahkan kita dalam melakukan pengajian dimanapun berada. Kepada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat beruntung di akhir-akhir zaman ini yang dimana telah disampaikan di Irfan, Ciperja dan Cikari, banyak pengaruh-pengaruh yang datang melalui media sosial agar tidak timbul keraguan, terutama tentang akidah, dan juga keraguan kita kepada para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, dan juga lemah semangat kita untuk senantiasa kita membaca ayat Allah, juga lemah semangat kita untuk mencintai para pewaris Nabi, yaitu para ulama dan kita sama ulama. Maka karena kita punya pegangan yang kuat, yang kokoh, sudah saya sampaikan ke depan, kalau yang di YouTube, di medsos itu, tonton saja yang sesuai dengan itikat kita. Misalnya aswaja, ditonton saja aswaja, yang juga ulama-ulama aswaja, yang tidak menumbuhkan keraguan. Karena di samping kita masih kurang ilmu, juga pemahaman kurang, pengamalan kurang,
jadi bisa timbul ragu-ragu. Jadi ragu-ragu itu akan dimasuki oleh syaitan, sehingga kita jauh lalu capek kita untuk membina batin ini tidak mudah. Membina batin ini tidak mudah. Kita saja yang sudah melatih diri, rasanya masih sangat jauh, dan maksudnya jauh Allah dari hati. Jadi dekat diri dan lebih dekat selain Allah. Kita selalu saya sampaikan, walaupun saya tidak melakukan, agar pelihara hati, jaga hati, jangan terfitnah. Walaupun hati saya terfitnah, tapi kita semua saling mengingatkan bagaimana kita mengisi lataif yang ada di dada kita itu dengan asma-Nya. Jadi supaya setiap lataif itu bercahaya dengan asma Allah. Jadi bukan bercahaya dengan asma selain Allah. Jadi maka kita terus tekankan zikir. Kenapa digagas zikir Latif Seribu ini? Dunia ini tidak kita ingat saja, dia dah datang. Sementara Allah itu kita ingat diganggu oleh dunia. Allah misalnya kita ingat la ilaha illallah, itu datang yang lain lah, yang lain termasuk diri kita datang. Ya, maka kalau sudah ngaji ini sebaiknya matikan handphone supaya jangan masuk lagi gangguan. Bang pulanglah, ya, anak panas, lupakan dulu sementara, ya, lupakan dulu. Kalau masuk ya, bang penampaknya ala walilah, anakmu lalu ya pulang, ya. Bukan aja kerja, banyak yang seperti itu. Kalau di Berja kalau kita dengar sama-sama tadi, tidak usah pulang kata istrinya, padahal istrinya lagi sakit. Jadi doa-doa jemaah semua untuk dewanku. Subhanallah, ya kan? Jadi dan kita pergi kemari begadang-gadang malam itu harus berfaedah. Untuk berfaedah kita benarkan kasar, benarkan niat kita hadir kemari bukan untuk mendapatkan imbalan dan mendapatkan pelayanan. Tidak ada tujuan lain. Dengan hadir kemari ini ada tujuan sesuatu. Jadi duduk datang kemari kita untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Jadi kami juga melatih hadir kemari ini untuk melatih supaya istiqamah. Supaya istiqamah. Kami sendiri kalau misalnya nggak ada saudara di rumah malas juga. Di rumah jadi saya itu di rumah tuh malas, makanya saya datang kemari. Misalnya khawatir lah. Kalau di rumah saya nggak khawatir. Tapi kalau di sini sok-sok lama-lama sujud, ya kan? Khawatir tertib wali itu macam ya. Cuma karena bersama saja. Jadi walaupun pertama ria melatih dalam keadaan dia itu tidak apa-apa. Semoga nanti dia akan hilang, akan ikhlas, ya. Jadi kalau kita jalan-jalan pasar minggu itu kita pasti singgah di Jati Padang. Kalau sudah ke Jati Padang, kita berhenti di rumah kami untuk mengambil buah mangga. Jangan sia-sia kita bergadang agar ada bekal untuk meninggal.
untuk baiklah, kita baca makalah zikir ini sudah lama ya. Dari awal sudah berkali-kali kita baca, tapi kita baca lagi asik lagi, ingat lagi. Jadi makalah Abu Yani tidak pernah bosan kita baca. Saya nggak pernah bosan baca. Tapi kira-kira jemaah bosan dengar nggak? Hah? Ya kalau sudah bosan dengar nggak apa-apa, kita berzikir saja terus. Kalau saya bacanya nggak bosan. Nah, kira-kira jemaah jujur, jujur ya? Bosan nggak? Nah, kalau nggak bosan, alhamdulillah. Berarti mesti cinta kepada gurunya. Nah, menyala. Balon dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir untuk mengingat Allah. Zikir untuk mengingat Allah. Jadi kita zikir ini bukan hanya la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah itu lafaznya, tapi kita ingat Allah zatnya. Zatnya. Bagaimana untuk mengingat zat? Kita harus mengingat af'alnya. Lalu kita harus mengingat sifatnya. Af'al dan sifat itu berdiri pada zat. Kalau kita ingat sifat, berarti kita ingat zat. Jadi bagaimana mengingat zat? Zat itu kan kita nggak bisa lihat. Apakah zat itu seperti kameraman bulat? Tidak. Apakah seperti angin? Apakah seperti langit, laut? Tidak. Zat itu laisa tidak semisal, tidak seumpama. Tapi kita harus hakul yakin zat itu maha ada dan senantiasa terus sebelum kita ada, zat itu sudah ada. Dan zat itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi kita ingat zat. Yang dimaksud parijal zikir mati itu apa? Ada wajah yang menjadi yang ganti itu kira zikir mati. Ganti mana? Ganti mana? Kalau hati mati. Jadi kalau zikir hati yang mati, kata dia, saya pikir zikir mati. Berarti kalau berzikir hatinya mati itu tidak benar. Saya pun juga ya, bukan itu lagi. Ya. Zikir ini terbagi kepada 4 bagian atau 4 kategori. Pertama, zikir ma'al ghaflah, zikir lalai. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati kita kemana-mana. Hati kita ingat yang lain-lain, pekerjaan, diri kita, jabatan, anak, kebun, apalagi burung, macam-macam lah yang kita ingat. Jadi itu dikatakan zikir yang lalai. Lidah berzikir, hati ingat, hati tidak ingat kepada mazkur, yang itu yang kita ingat. Ini sudah baik daripada kita tidak berzikir. Jadi orang yang lalai itu tetap lebih baik daripada tidak berzikir. Bayangkan dulu, ini baca yang kecil aja korang. Zikir yang lalai itu lebih baik daripada orang yang tidak berzikir. Apalagi orang yang membenci zikir. Apalagi orang yang membenci, tidak suka kepada zikir. Apa zikir itu berteriak-teriak? Apa zikir itu tidak ada dalilnya? Apa zikir itu tidak ada di masa Rasulullah? Apa zikir itu
kencang-kencang apa Allah itu peka. Allah tidak peka. Yang peka hati kita. Yang tuli hati kita. Yang bisu, yang buta hati kita. Yang buta hati kita. Wa man a'raza an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Jadi buta hatinya di dunia. Di akhirat lebih buta. Yang kedua adalah zikir ma'al ya'dah. Jadi kita jangan cukup la ilaha illallah, teriak-teriak saja. Jadi maka ini ada aturan dibuat Buya supaya zikir itu cepat naik. Cepat naiknya bukan naik apa? Naik ke langit. Tapi naiknya perasaan kita itu supaya hadir Allah, supaya kita dekat dengan Allah. Apakah sekarang kita tidak dekat dengan Allah, padahal Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Allah dekat dengan kita. Kalau nggak dekat, kita nggak diurus oleh Allah. Kalau misalnya Allah nggak dekat, kita nggak bisa melihat. Kita juga nggak hidup kalau Allah nggak pelihara. Karena Allah ingatlah sama kita, maka kita ada. Kalau Allah nggak ingat, jadi kalau kita dibiarkan Allah itu nggak bisa. Maka kita dipelihara semuanya, dipelihara nafas kita, dipelihara kapan saat kita tidur, kemudian kapan kita dibangunkan. Coba kita nggak dibangun-bangunkan, bagi Allah tidak sulit. Jadi Sahibul Kahfi aja itu sampai 300 tahun lebih ya, 300 tahun lebih nggak dibangun-bangunkan. Sudah berubah zaman sehingga mata uang sudah tidak laku. Kalau kali nak dibagi-bagi 300 tahun, benjago dilihat nak dolai apa namanya? Apa ngepot? Murai batu lah baganti dah apa waktu tu nak tapi Allah bangunkan. Adhikar itu cukup tidurnya 2 jam saja. 2 jam saja, ya kan? Itu pun sudah kata Haji Rijal itu pun sudah banyak. Hatinya teringat kepada makna-makna zikir. Jadi apa itu makna zikir? Yang pertama, la ma'bud bihaq illallah. Jadi kita budak, kita hamba. Ada yang apa namanya? Yang rap di sini. Ada yang bos, ada yang raja. Kita ini semua budak lemah kita. Kita ini hina. Tidak ada daya upaya. Jadi tidak ada daya upaya kita itu bukan tidak ada uang, bukan tidak sehat. Saya punya daya upaya, saya punya banyak uang, saya sehat, saya kuat, saya kuasa misalnya. Jadi kuasa kita dari mana? Uang kita dari mana? Jabatan kita dari mana? Cuma tidak kuasa kita, tidak kuasa memelihara hati ini, tidak kuasa. Lemah kita memelihara hati agar selalu hadir Allah. Itu kita lemah. Atau memelihara ibadah. Memelihara ibadah lemah. Atau memelihara agar kita jangan berdosa dalam satu hari.
hari berdosa. Tiap hari berdosa. Lemah saya memelihara dalam satu hari itu. Bagaimana satu hari itu jangan ada dosa. Niat ada, keinginan ada untuk hari ini tidak berdosa, tapi tetap kita lakukan dosa. Atau satu hari itu kita memelihara ibadah, taat, pelihara supaya kita itu selalu ingat pada Allah. Pelihara kalab kita itu agar senantiasa ada Allah, tapi tetap lebih banyak lupanya daripada ingat. Lebih banyak lupa daripada ingat. Jadi menandakan kita ini hamba yang lemah, hina. Tidak ada daya upaya kita untuk senantiasa ingat. Maka kita harus berharap, berhajat bersama dengan yang maha yang tidak pernah lupa-lupa. Jadi kita pelupa, kita sering keliru, sering salah. Jadi maka kita dengan yang maha bersih dari itu. Kita rasakan ini kita hina. Itu dikatakan makna ma'bud tidak. Kita ingat perbuatan Allah yang zahir pada kita, dan juga kita ingat kebagusan sifatnya yang ada pada kita. Jadi maka kita jadi sebagai hamba. Jadi menjadi hamba itu tidak mudah. Menjadi hamba tidak mudah. Menjadi hamba tidak mudah. Yang mudah itu menjadi apa? Menjadi raja, menjadi guru, menjadi tengku, menjadi bos. Yang dipandang baguslah oleh manusia. Yang dipandang bagus oleh bisa kita berpura-pura segala macam. Tapi untuk menjadi hamba yang baik ini itu sangat sulit. Perlu proses, perlu latihan yang panjang. Maka kita ke MPTT ini kita ingin mencari hamba. Kita ke sini kita mencari hina. Jangan nanti sudah bersarung-sarung, sudah bersorban-sorban, tidak dicium tangan, tidak dimuliakan, malih pakai MPTT. Lalita orang dikir, lalita orang ini tidak, jangan dicium tangan orang. Jadi kita kesini sebenarnya lebih baik tidak diketahui siapa kita. Lebih baik tidak diketahui siapa kita. Yang hati kita itu selalu tersambung dengan Allah. Ketika di rumah kita berbuat baik pada keluarga, dengan masyarakat kita lakukan kebaikan-kebaikan. Jadi tapi kita tidak pernah disuruh maju ke depan, tidak pernah disuruh pidato, orang tidak tahu. Itu lebih baik daripada yang banyak ngomong ini. Lebih baik yang daripada yang banyak bicara. Karena banyak bicara itu banyak salah. Jadi itu dikatakan zikir ma'bud. Kemudian Allah maksud la maksud bihaqil maksud bihaqil Allah. Jadi Allah yang kita tuju, Allah yang kita maksud, tidak lainnya. Seperti kata Kari, anak panah keluar dari busurnya, tujuannya hanya titik sasaran, tidak lain. Jadi tidak melengong, tidak ada kerlingan hati ke yang lain, hanya maksudnya Allah. Jadi ketika dia sudah naik la ilaha illallah, itu nggak ingat lagi dia itu sebagai budak.
Allah pemberi rezeki, Allah pemelihara, nggak ingat lagi. Karena tujuannya ilmu, ya. Sudah melihat tujuan. Jadi yang kepada tubuhnya itu nggak diingat lagi. Jadi kalau berzikir lama-lama orang sudah teringat tujuan, itu nggak ada rasa capek, nggak ada rasa lapar. Misalnya kita mau pergi ke Ancol atau ke Monas. Nah, Monas itu sudah terbayang di dalam kepala kita. Nah, jadi walaupun misalnya sampai kita ke Jatinegara, ada warung mie Aceh paling enak di situ, kita tidak berhenti karena kita sudah terlihat sudah terlihat bayang Monas. Sampai di Monas itu nanti baru kalau mau makan. Jadi tidak ada lalu kemudian la maujud bihaqin illallah. Jadi tidak ada yang wujud termasuk dirinya. Yang ada hanya wujud wujud Allah. Zikirnya juga tidak ada. Jadi yang ada wujud itu Allah semata. Jadi ini kedua zikir ini, baik zikir ma'al ghaflah maupun ma'al yaqzah, itu dikatakan zikir syariat. Dikatakan zikir syariat. Kenapa dikatakan? Tadi kita kan sudah bermaksud untuk Allah dan hanya Allah saja. Karena masih kita yang memandang, mesti kita yang memandang maksud dan memandang wujud. Siapa kita? Jadi itu dikatakan zikir ma'al ya. Itu jauh sudah lebih baik daripada zikir ma'al dan ma'al. Jadi insyaallah yang di sini sudah ma'al uzur kali ya. Halo. Banyak kemudahan. Banyak kemudahan. Kemudian yang ketiga adalah zikir ma'al huzur, yaitu dia berzikir mengingat Allah selain Allah lupa dalam ingatannya. Jadi ketika dia mengingat Allah, tidak ingat yang lain. Jadi anak, istri, termasuk diri kita ini juga selain Allah. Yang melupakan itu Allah. Yang melupakan kita itu Allah. Jadi yang melupakan kita kepada diri kita itu Allah. Jadi lupa yang selain. Ini adalah zikir orang khawas. Jadi kalau Abah Zakaria dah lama jadi kawas. Sudahlah. Alhamdulillah. Itu diakui depan Abu ya. Diakui depan Abu. Bagaimana Abah Zakaria? Alhamdulillah Abu ya, saya sudah kawas. Ya kan? Subhanallah. Jadi kalau ada dewan guru kita yang kawas nih, tinggal kita ikut saja ya. Orang yang telah berjalan kemauannya. Jadi seperti saudara-saudara ini dah kawas ya. Karena kemauan belum lagi Jumat, masih Kamis, itu maunya Jumat. Kita bimbang siang tadi, nanti kita bicara di MPTT sejauh. Berarti sudah ada kemauan dari siang untuk ke MPD. Kalau Abi Ipan siang tadi, kalau Haji Karif kemarin malam kemarin malah. Rencana saya mau bawa Manggani ke MPDT, tapi Mamak sudah datang, ambil aja sekarang. Ya kan? Jadi sudah ada rencana, berarti sudah mempunyai kemauan. Kasatnya itu
telah sampai kepada hadratnya. Jadi niat itu sudah sampai di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Itu orang yang berzikir, maka bersihkan kasat dulu. Bersihkan kan? Yaitu hadrat ilahi dengan tajalli sifat dalam pandangannya. Jadi terlihat jalal dan jamal. Ketika terlihat jalal dan jamal itu kita nggak ada sama sekali. Kalau misalnya sudah ada di hadapan harimau, sudah ada di hadapan jadi masih ada jalal kita di situ. Masih ada kekuatan kita ketika kita di hadapan harimau? Tidak ada. Yang ada ketakutan semata. Karena cahaya keberingasan harimau itu sudah masuk ke batin kita. Mau tes? Kalau mau tes, besok kita pergi ke Taman Safari, tapi berjanji mau turun. Saya gratiskan tiket. Jadi saudara turun pas di tempat macan itu. Kalau lewat saya kasih uang 1 juta. Ada yang mau? Dan lawan mau nak? Jadi nggak ada kekuatan kita, nggak ada kekuatan lemah kita. Tidak pernah. Harimau saja yang ciptaan Allah kita lemah. Kenapa kepada yang maha menciptakan, yang beringas-beringas di alam ini kita tidak takut? Ini karena iman kita lemah. Dia orang sudah kokoh imannya, dia lebih takut. Jadi ini enggak. Malahan kita takut kepada barang yang tidak terlihat. Corona. Bukan kita tidak boleh tidak takut kepada corona, boleh. Tapi kadang-kadang karena takut kepada corona, lupa pada Allah. Bahkan tidak takut kepada Allah, lebih takut kepada corona. Takut mati karena corona. Yang mematikan kita bukan corona, yang mematikan Allah. Jadi banyak orang mati sebelum corona ini juga banyak orang mati. Cuma kalau mau aman dari corona, kita masuk ke dalam benteng Allah. La ilaha illallah. Cuma kita nggak boleh takabur, nggak boleh karena kita ini ahlul la ilaha illallah. Corona sudah sudah tidak berani. Jadi ada penghalang di tubuh saya. Itu takabur. Kan boleh takabur. Makanya kita lemah. Kalau kita lemah, dibantu oleh Allah. Kalau kita hina, dibantu oleh Allah. Karena yang maha mulia itu, yang wajib dikenal itu Allah. Kita nggak wajib dikenal, nggak wajib diakui. Saya supaya orang tahu bahwa saya adalah satu-satunya menteri MPTT. Itu tidak wajib. Yang wajib itu Allah. Kemudian kita harus juga ingat sifat-sifat kebagusan Allah. Harus tajalli, terlihat kebagusan sifat Allah. Dengan melihat kesempurnaan ciptaannya. Misalnya kita ciptakan Allah sempurna. Lalu Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang beriring-iring, tanpa kita minta dan tidak pernah berhenti. Walaupun kita sering lupa, kita sering terhenti ingat pada Allah, tapi Allah tidak pernah terhenti ingat kepada kita. Kita sering berhenti ingat pada Allah.
Maka kata Haji Faridal lama. Coba dikatakan, ini lama juga saya kasih nafas sama kamu nih. Saya tahan sebentar. Lama juga kamu saya kasih melihat, tapi kamu tidak pernah melihat Al-Quran. Tapi alhamdulillah, karena kita sudah sering khatam, sudah tidak berdebu lagi Al-Quran di rumah, ya kan? Jadi tidak pernah melihat sajadah mata kamu, tidak pernah melihat ayat-ayat jadi coba dihentikan sama Allah. 2 hari saja kita nggak bisa melihat kelabah, tapi kita lupa pada Allah. Allah nggak pernah marah, nggak pernah hukum. Begitulah sifat hilim, sifat lemah lembut. Allah itu lemah lembut. Coba Allah itu kasar saja, begitu lupa. Misalnya nggak dikasih makan, begitu lupa, nggak dikasih nafas, nggak dikasih bicara, nggak dikasih mendengar. Jadi itu kita sebagai hamba sangat kesulitan. Jadi walaupun lupa, tapi Allah masih berikan. Jadi inilah yang wajib kita ingat-ingat ketika kita berzikir, ya Allah, supaya tumbuh terus rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita ini sebagai hamba, sebagai umat baginda Rasulullah yang telah kita diajarkan mengimani Allah dan tidak boleh ragu-ragu, dan juga mengimani para rasul, mengimani kitab-kitabnya, ya. Jadi zikir ma'al huzur ini, kalau ada pada diri kita, apa yang kita hajatkan Allah sediakan. Kalau sudah sampai kepada zikir ma'al cuma jangan huzur-huzurkan diri. Huzur-huzurkan diri, karena huzur ini pemberian. Hadir Allah itu pemberian. Tidak merasa-rasa huzur. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah zikir ma'al ghaibah. Jadi ini zikir para wali Allah, yaitu dia mengingat Allah, dia lupa kepada dirinya, zikirnya dan selain Allah. Ini zikir khawasul khawas, yaitu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, atau dikatakan siwa sampai ke Monas. Pojol di dingek lagi tiname ikut tiangnya aduh di mana di depan wali kota misalnya, itu nggak perlu kita sudah ke panah kita lah di depan Monas mo pada yang bola pengawe ini lah di depan Monas lupa kepada diri. Jadi tacangang itu karena cahaya Monas sudah masuk hatinya, sehingga lupa dia karman, lupa nanya, lupa gunung haji, lupa dia sawah sakit, lupa kamu, lupa semuanya. Ada terlihat Monas yang itu. Nah itulah dikatakan fana. Tidak ada dirinya, yang ada mau. Jadi itu zikir orang khawasul, khawas, atau dikatakan juga dengan orang sufi yang sudah bersih nafsunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan ingatlah akan nama Tuhanmu dan putuskan olehmu selain Allah, selain Tuhanmu kepada Tuhanmu, termasuk kamu dan zikir. Termasuk zikir kita itu harus lupa, kita juga harus lupa. Jadi kalau orang yang sudah tabatul itu dia lupa semuanya, ya. Jadi yang pertama dia ingat dia lupa dunia karena ingat akhirat. Habis itu lupa kepada akhirat
Karena ingat Allah. Kemudian hanya Allah semata. Dia mengingat Allah juga lupa. Jadi Allah yang memasukkan ke batinnya. Bila mana seseorang berzikir dan melakukan zikir masih ada wujud dirinya, jadi kita berzikir tapi bangga, kita sebut-sebut atau kita takjub kepada diri kita bahwa kita ini adalah ahlu zikir, ahli ratib seribe, seribe. Jadi bisa memukau orang banyak. Sekali saya katakan la ilaha, pingsan semua. Jadi itu dikatakan wujud diri. Ada perasaan bangga kuat di dalam hati kita. Jadi bahaya itu, jadi merasa paling bagus, maka dikira ia masih syirik. Jadi kita kalau bangga dengan zikir kita, itu kita dikira masih syirik dalam pandangan orang sufi. Makna sufi ini orang yang sudah bersih selain Allah pada dirinya, termasuk dirinya. Itu yang dikatakan sufi. Jangan ditanya apa sufi. Sufi itu bersih. Maka hakikat zikir adalah terputus dari lain Allah kepada Allah. Inilah yang dimaksud mengembalikan zamir huwa kepada Muhammad, insan kamil dalam surat Al-Ikhlas. Setelah wujud wujud nafsunya itu tidak ada lagi seperti tadi. Ketika kita sudah dikuasai monas, jadi saat itu yang ada monas. Kita ada di situ, tapi hati kita sudah tidak ingat lagi kepada diri. Sudah panah kita masuk langau, keluar langau, keluar lalek, kita nak dekat sulit, kita panah ke monas. Karena bau-bau sampai di Kapuawe, bau-bau sampai di Kapuawe. Yang mana? Kadang-kadang panik lihi sudah kan? Panik lihi melanggar amih yang ada di monas. Jadi itu dikatakan insan kamil, yang dia karena sudah ditajallikan atau diperlihatkan oleh Allah kebagusan sifat Allah, maka dia lupa pada dirinya, lupa pada wujud nafsunya, dia fana pada Allah. Jadi saat itu uwa itu dikembalikan kepada Muhammad yang sudah tidak ada berwujud, bukan dia masih ingat dirinya, itu dikembalikan. Seperti garam kembali ke laut. Garam sudah kembali ke laut, apa lagi? Jadilah jadi laut. Ada kita katakan garam? Tidak, wujud garamnya sudah tidak ada. Cuma yang garam tetap garam, laut tetap laut, Muhammad tetap Muhammad, Allah tetap Allah. Cuma wujud Muhammad itu sudah tidak ada lagi kembali. Zikir yang demikian dapat menghilangkan wujud nafsu, untuk menghilangkan ananiyah. Jadi ananiyah ini juga syirik, bahaya kepada diri kita. Kita tidak dapatkan ada Allah kalau ada sedikit syirik di hati. Kemudian kita berakhlak mulia. Jadi baru dapat akhlak mulia apabila sudah bersih nafsu. Selagi nafsu kita ada, bagaimana kita merasa diri kita orang berakhlak? Misalnya nafsu kita masih amarah, lalu kita mengaku orang sabar, padahal masih amarah.
sedikit saja disenggol oleh motor lain, bangkakan yang lama. Bagaimana? Kan dikatakan ulama bersihkan nafsu itu. Lalu kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, pengganti Rasul atau pengganti Nabi untuk membawa umat ke jalan Allah. Jadi bagi orang yang sudah bersih nafsunya, sudah hanya Allah pada hatinya, dialah sebagai khalifah Allah. Walaupun dia tidak bicara, dia tidak berdakwah dengan lisannya. Tapi orang melihat itu bisa sadar orang. Dilihatnya orang bisa ingat Allah, bisa bertaubat dengan melihat wajahnya. Itu sudah ada tanda-tanda nur kenabian pada dirinya. Pada dirinya itu sudah ada nur kenabian. Jadi kalau datang Haji Rijal kita tenang nggak coba? Tenang. Ini tenang. Tenang yo ni. Apakah Anda dapat melakukan zikir ma'al ghaibah ini? Insya Allah. Kalau kita tidak dapat zikir ma'al ghaibah, minimal kita bersama orang yang zikir ma'al ghaibah. Sikit. Insya Allah kita juga dapat ghaibah. Kalau sudah bersama, ya. Misalnya nggak usah kepada Allah, kita sesama manusia lah. Kita ini profesi profesi apa? Supplier. Supplier. Ada yang mengatakan kontraktor. Apa lagi? Referansir. Apa boleh? Pengusaha. Macam-macam lah gelar-gelar. Jadi kita sangat dekat dengan ajudan menteri misalnya. Ajudan menteri. Atau kita sangat dekat dengan sekjen. Sekjen itu sangat dekat dengan menteri. Jadi kalau kita dekat dengan sekjen atau dekat dengan ajudan menteri, kita kira-kira dapat nggak kita ketemu menteri? Dapat kita ketemu, mudah. Jadi itu baru di dunia, mudah kita ketemu menteri ketika kita dekat dengan orang terdekat. Jadi kita juga lah, kita dengan Allah itu apabila kita dekat dengan orang-orang pilihannya, dengan para kekasihnya, insya Allah kita juga dekat dengan Allah. Jadi kita diperjalankan, bukan berjalan. Kita dibawa. Bukan kita datang sendiri. Kalau kita pergi sendiri capek gitu. Capek. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidak demikian ke atas Allah itu sulit. Jadi bagi Allah untuk membawa kita, misalnya di antara kita ini ada yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan dia sebagai hambanya yang bisa zikir ma'al ghaibah, itu bagi Allah mudah, tidak sulit. Cuma kita tidak tahu. Mungkin Cik Macaha yang zikir ma'al ghaibah, ya kan? Awak ada tak? Kadang Pak Ota misalnya, ya kan? Kita tidak tahu. Itu tidak sulit bagi Allah, ya? Tidak sulit, mudah bagi Allah menentukan siapa saja hambanya. Cuma yang penting bersungguh-sungguh, niat harus benar, kita harus sungguh, kita harus ikhlas dan istiqamah. Orang-orang yang seperti ini dapat diangkat kepada setinggi-tinggi derajat.
Jadi orang yang senantiasa menjaga, memelihara itu dapat diangkat Allah kepada setinggi-tinggi derajat. Yang sebelumnya ia di tingkat terendah. Misalnya dia sebagai pendosa, dan dia merasa dosanya itu tidak diampuni lagi. Memang di masyarakat itu dia paling hina. Tapi ketika dia bertaubat, dia senantiasa melatih terus nafsunya agar senantiasa bersama Allah, mudah bagi Allah mengangkat dia untuk ke tempat tertinggi. Kita berzikir sebagai syiar untuk memberitahukan kepada seluruh umat. Jadi kita ini juga bagian dari syiar, bagian dari kita mendakwahkan agar umat ini tahu pentingnya zikir ini, bahwa zikir ini sangat perlu bagi kita sebagai umat yang mengimani Allah dan Rasul. Jadi kita harus yakin gitu, bahwa zikir ini sangat penting kalau kita mengimani Allah dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumil arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Jadi bagi orang yang pergi haji itu senantiasa dulu kami disarankan untuk memperbanyak istighfar. Tapi di sana itu banyak godaan, terutama godaan kami itu adalah mengantuk. Maunya tidur aja. Jadi itu menandakan apa yang diperintahkan Allah, perintahkan Nabi di Arafah itu ada godaan. Sesuatu yang tidak ada godaan itu berarti tidak benar. Kenapa kita misalnya coba puasa lah. Jadi kalau kita puasa itu banyak godaan. Yang ingin itulah, ingin inilah. Tapi padahal kalau kita tidak puasa, biasa-biasa saja. Coba puasa sunnah hari Senin Kamis saja. Itu siang tuh banyak teringat. Karena perut lapar. Jadi waktu kita terbu air pas berbuka, itu semuanya buyar. Semuanya nggak ingat lagi. Jadi kalau misalnya kita lagi siang jam 11 atau jam 12, itu kita lihat kelapa oh ini habis 2 saya. Habis 2. Apa yang terlihat ingin kita makan. Jadi itu karena datang ke hati kita. Jadi begitu juga lah ketika kita di Arafah. Banyak perasaan tidak tapi kalau kita teringat kepada hikmah itu, kita agak terlibat. Dan membaca istighfar di sana pun kita bosan. Itu begitu banyak godaan di Arafah. Dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan ialah dan juga diucapkan oleh Nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Jadi kalimah la ilaha illallah ini juga diucapkan oleh para nabi sebelum baginda Rasulullah. Semenjak Nabi Adam la ilaha illallah ini sudah diucapkan. Nabi Ibrahim la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah yang satu saja. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kekuasaan dan miliknya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah kuasa. Kalau manusia ini bisa berencana apa saja, misalnya
Ada orang yang sedang merencanakan untuk merubah Al-Quran, untuk memasukkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi Allah kuasa untuk melindungi Al-Quran. Apa bukti kuasa Allah melindungi Al-Quran? Banyak penghafal Al-Quran untuk menyelamatkan Al-Quran. Di mana surah atau ayat yang dipalsukan langsung ketemu. Nah, ini salah, ini sudah dibuang. Nah, atau ini sudah dibuang ayatnya, ini sudah dibuang huruf, atau ini sudah disalahkan barisnya. Itu langsung ketahuan. Nah, itu menandakan Al-Quran itu dipelihara oleh Allah. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faida qadaitumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ketika kamu selesai melakukan salat, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, dan ketika kamu berbaring. Berarti kita ini hanya ingat Allah di sini saja. Waktu kita duduk-duduk di tempat lain itu lupa. Apalagi kalau kita waktu berbaring lupa lagi. Ada handphone di tangan lagi, tambah lupa. Maka Ratib Seri B yang diadakan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia agar dapat meningkatkan zikir kita dari ma'al ghaflah ke ma'al ya'dah, dari ma'al ya'dah ke ma'al huzur sampai ke ma'al ghaib, yaitu lidah berzikir kepada zikir ma'al ya'zah, lalu akal kita berpikir yang berzikir dan dizikir ma'al huzur, yaitu hati yang berzikir dan zikir ma'al ghaibah, yaitu sir yang berzikir. Nah, untuk mendapatkan zikir sufi, bersih kita yang berzikir, tapi Allah mengingat dirinya. Allah mengingat dengan dirinya pada dirinya. Agar di antara kita dapat diangkat dari tingkat terendah pada derajat tertinggi, tingkat yang sebagaimana tersebut di atas. Zikir ini adalah salah satu rukun yang kuat dalam tarekat kaum sufi, dan dia merupakan seafdal sebagus-bagus amal. Jadi kalau orang bertarekat itu bukanlah tarekat itu zikir, tapi amalan tarekat itu tidak ada orang bertarekat itu tidak berzikir. Misalnya kita dibaiat oleh Abu masuk tarekat Nasyaban, lalu kita malas berzikir, nggak dapat buahnya, karena setiap orang tarekat itu rajin berzikir. Jadi kalau ada orang tarekat malas berzikir, berarti tarekatnya itu dipertanyakan, atau sia-sia dia bertarekat. Jadi kalau kita mau tarekat, maka perbanyak berzikir. Adapun masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan macam-macam, kenapa saya sudah mulai melatih, padahal niat saya bersih, niat saya mencari ridha Allah, saya sayang umat karena Allah, saya melakukan ini, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang, tapi saya masih difitnah, saya masih dicela, dicaci, dimaki, itu lika-liku. Nah, rupa-rupa dalam perjuangan. Nah, padahal yang namanya rupa-rupa itu bukan rupa sebenarnya. Rupa-rupa itu apa? Bayang. Kalau kami di kampung itu istilahnya orang-orang. Lima orang-orang. Sawah untuk mengusir burung, tapi bukan orang. Jadi itulah rupa-rupa. Kita dalam proses tarbiyah. Proses tarbiyah itu memang macam-macam yang datang. Kadang-kadang orang terdekat kita, misalnya kami sama yang di depan ini. Kalau hati belum bersih, itu masih buruk sangka di antara kami. Masih ingin maju, masih ingin
di depan masih ingin disebut, masih ingin dimuliakan, masih merasa orang lain rendah. Itu kena penyakit, masih merasa bersaing misalnya. Jadi itu adalah rupa-rupa itu kalau misalnya kita tidak sadari, ya, kita tenggelam ke dalam rupa-rupa itu, ya kita tidak dapat Allah. Tidak kapan bersih nafsu kita. Jadi kita dibawa oleh bayang, Itu juga hadir ke MPTT ini. Kita harus fokus kepada satu tujuan. Jangan lihat rupa-rupa di MPTT ini. Ini kadang kita melihat rupa-rupa. Dia sudah lama di MPTT, tinggal di MPTT, berkhidmat ke MPTT. Sekali saya nginap di MPTT, banyak orang ketiduran, padahal itu sudah lewat subuh. Apa MPTT seperti itu? Itu bukan MPTT-nya yang salah pribadi. Itu namanya rupa-rupa. Jangan lihat itu. Lihat orang yang sudah tidak seperti itu. Banyak juga orang yang di dalam MPTT ini yang sudah baik, sudah menjaga waktu ke masjid, sudah menjaga waktu salat, sudah mendirikan tahajud, sudah puasa sunnah, sudah berkasih sayang, sudah sabar, sudah ikhlas, sudah tawadu. Kita lihat yang itu, jangan dilihat yang. Jadi penyakit nafsu kita ini selalu melihat yang buruk-buruk. Jadi ada pelajaran guru. Jadi dibuatlah situ 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 2 tambah 1 3, 5 tambah 1 6, 6 tambah 2 8. Pada terakhir dibuat 9 tambah 1 10. 9 tambah 1 11 dibuat. 9 tambah 1 11. Lalu muridnya semua protes. Ibu salah. Semuanya mengatakan ibu salah. Jadi lalu kata ibunya, memang yang terakhir itu saya tahu salah dan saya sengaja menyalahkan. Tapi kenapa kalian yang sudah 9 kali betul itu kalian tidak pernah mengatakan saya betul? Yang kalian lihat satu yang salah. Yang 9 betul, tidak pernah kalian lihat. Agar nanti kalian sudah dewasa, sudah besar, sudah menjadi sarjana, sudah menjadi ini, jangan sering melihat kekeliruan lihatlah kebaikan. Jadi kita juga seperti itu. Kalau satu ajikari salah itu yang kelihatan. Yang banyak benarnya itu tidak pernah dilihat. Satu Birpan salah itu yang dibahas. Birpan itu begini. Yang banyak benarnya tidak pernah dilihat. Begitu juga Haji, kemudian Matahari, banyak karya. Jangan dilihat salahnya, dilihat benarnya. Apa yang benar? Misalnya benar mereka ini istiqamah mengajarkan kita. Jamaah belum datang, guru sudah ada datang. Coba kalau guru ini nggak datang, siapa mimpin jemaah? Betul tak tuh? Jadi lihat benar. Apalagi gereja jam 3 lah TDP di luar, ya kan? Jadi lihat benar. Lihat benar dengan salam. Ya. Jadi kita sekarang berzikir seperti ini. Seperti yang sudah dengan kita nggak pahami itu. Kita latih di hati. Bagaimana zikir ma'al ghaflah. Lalai kita. La ilaha illallah. Nanti ini kita ulang lagi. Kita ulang sekali nggak paham. Lalu nanti kita naik ke zikir ma'al. Ya Allah, ingat kita kepada makna zikir. Dalam kita mengatakan la ilaha illallah, harus merasakan kita ini sebagai budak.
sebagai hamba. Lemah kita. Allah kuasa, Allah Maha Mulia, Allah yang mengatur segalanya yang baik. Lalu zikir itu kencang lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi naik lagi kita. Hanya Allah yang saya maksud, yang saya tuju, tidak lainnya. Bukan saya kemari ini untuk mengharapkan imbalan-imbalan. Bukan supaya jiwa saya tenang, bukan supaya bisnis saya lancar, sukses, bukan supaya keluarga saya aman, tapi bagaimana saya dekat dengan Allah. Lalu nanti kencang lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu hanya ada Allah saja, tidak lain, tidak lainnya. Itu dalam perasaan. Kalau itu sudah terbawa, itu nggak ingat kita. Mau 1 jam, mau 1000, mau 5000. Jadi saya serba salah kadang-kadang. Saya berzikir misalnya 1 jam, kalau lagi enak kata Habib Irfan, cepat sekali ya Habib Wali berhenti. Cepat sekali. Padahal sudah 1 jam saya aja dah habis suara, tapi Habib Irfan masih cepat sekali. Lagi mana berhenti. Lagi mana kan? Jadi buat dapat tu dulu. Jangan buru-buru berhenti. Jadi sampai ke zikir ma'rifah ya. Jadi yang di sana mari semua, yang di depan ini depan di sini, yang di